Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara melakukan analisis rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi STAR? Tahapan pertama, kita buka aplikasinya. Kemudian kita buat projectnya. Nah, kita buka aplikasi STAR. Kemudian kita pilih menu project, new project. Kemudian kita buat project sesuai dengan nama analisis yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita membuat RAK faktorial. Kemudian kita klik OK seperti ini. Selanjutnya di sini ada menu data dan output yang masih tertutup karena belum ada data dan outputnya. Selanjutnya kita tutup aplikasi STAR. Kemudian kita buka aplikasi Excel, di mana Excel ini merupakan sumber. Jadi di Excel ini kita menggunakan data awalnya di sini ya. Nah, untuk data awal di sini saya menggunakan tinggi tanaman jagung 45 hari setelah tanam, di mana perlakuannya merupakan kombinasi antara varietas dan pemupukan. Di sini varietas ada 3, jadi faktor V ada 3 taraf, V1, V2, V3, V1, V2, dan V3. Kemudian untuk faktor P atau pemupukan, dosis pemupukan, itu juga terdiri dari 3 taraf, P1, P2, dan P3. Kemudian diulang sebanyak 3 kali, sehingga total unit percobaan sebanyak 27. 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian tahapan selanjutnya kita buat format seperti ini. Ada faktor V, faktor P, faktor kelompok atau kelompok, kemudian hasil tinggi tanaman. Nah, kita buat seperti ini, kemudian kita pindahkan datanya. Contohnya seperti ini ya. Kita klik kanan. Kita ulang ya, kita copy, kemudian kita paste transpose seperti ini. Hingga keseluruhan data sudah kita input dalam format seperti ini. Selanjutnya, data ini kita copy. Jadi seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita klik, kita buat file baru, Ctrl N. Kemudian kita Ctrl V atau paste. Selanjutnya dari sini kita simpan dalam bentuk file delimited. Jadi di sini CSV delimited ya. Kemudian kita buat nama filenya RAK faktorial. Kemudian kita simpan di folder IRI. Maksudnya folder STAR seperti ini ya. Kemudian kita cari di sini RAK faktorial ini ya, nama project kita. Kemudian kita cari data, kemudian kita save seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika sudah kita simpan, kita buka kembali aplikasi STAR. Kita buka kembali aplikasi STAR, kemudian nanti di aplikasi STAR kita cek apakah data kita sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita lihat, nah menu datanya ini, folder datanya sudah bisa dibuka. Kita klik 2 kali, kemudian RAK faktorial kita klik 2 kali, kemudian kita klik OK. Seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis. Dengan memilih menu Analyze, kemudian Analysis of Variance, kita pilih rancangan acak kelompok ya, Randomized Complete Block Design. Kemudian selanjutnya hasil tinggi tanaman kita masukkan sebagai respon variabel. Kemudian kelompok kita set sebagai faktor, di mana kelompok ini kita masukkan ke dalam blok seperti ini. Kemudian untuk faktor V dan faktor P kita masukkan sebagai treatment seperti ini. Selanjutnya tinggal kita klik OK untuk melakukan running aplikasi. Nah, hasilnya seperti ini. Singkatnya adalah dengan melihat nilai ini PR, V, F. Jadi di sini tinggal kita lihat nilai yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata terhadap parameter pengamatan yang berbeda, di mana faktor tersebut berbeda dengan faktor lainnya. Jadi di sini untuk nilai faktor F di sini 0,0006 yang menandakan bahwa faktor F ini berbeda nyata. Kemudian untuk faktor lainnya
tidak ada yang berbeda selain faktor V. Jadi hanya faktor V yang berbeda nyata. Kemudian untuk melakukan cek terkait dengan prosedur yang kita lakukan apakah sudah benar atau tidak, maka tinggal kita lihat F nilainya. Nilai F-nya ya ini ya. Jadi untuk kelompok 0,03, kemudian faktor V 12,20 dan selanjutnya. Kita cocokkan dengan hasil analisis kita menggunakan aplikasi menggunakan Microsoft Excel seperti ini ya. Nah, di sini ada hasilnya untuk kelompok F hitungnya 0,03, kemudian untuk faktor V di sini F hitungnya 12,20, kemudian selanjutnya 4,83 dan 0,28. Ini saya kira sama ya hasilnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji lanjut. Caranya seperti ini ya, tinggal kita klik ini, kemudian kita tambahkan hasil sebagai tinggi tanaman, kemudian di sini menu post hop-nya sudah terbuka. Jadi tinggal kita klik kiri saja post hop, kemudian kita pilih hasil tinggi tanaman untuk data yang akan kita uji lanjut. Kemudian di sini kita pilih misalnya kita memilih 2K ya, atau BNJ atau mungkin Duncan. Nah, di sini kita coba tinggal klik OK seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, proses running akan berlangsung. Nah, di sini terlihat jadi untuk uji Duncan, jadi maaf ini uji BNJ ya. Berdasarkan hasil uji BNJ, nah di sini BNJ, nah di sini kita lihat faktor V. Nah, di sini ada BAA. Terbaik adalah V3 yang berbeda dengan V1. Nah, untuk tinggi tanaman seperti ini. Cek ya. Nah, jadi ternyata di sini terlihat ada uji lanjut faktor P. Jadi maaf, jadi di sini saya ralat jadi yang berbeda nyata ada faktor V dan faktor P. Nilai dari faktor P ini lebih kecil dari 0,05. Begitupun dengan faktor V. Faktor P dan faktor V. Jadi kedua faktor ini memberikan hasil yang berbeda nyata. Kemudian untuk faktor interaksi di sini memperlihatkan tidak berbeda nyata, sehingga aplikasi tidak membuat uji lanjut khusus interaksinya. Nah, untuk informasi tambahan, jadi dengan SPSS Minitab itu tidak memberikan hasil uji interaksi. Namun untuk aplikasi STAR ini, ketika ANOVA-nya menunjukkan hasil yang ada menandakan adanya interaksi antara kedua faktor atau lebih, itu akan keluar uji lanjut hasil interaksi. Sehingga saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang memiliki hasil atau melaksanakan penelitian faktorial itu menggunakan aplikasi STAR ini untuk melihat bagaimana interaksinya. Terima kasih, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.